Oke, saya menunggu ya. Oke, terima kasih. Eh, jaw- eh, Perlu diketahui jawaban saya bukan yang terbenar ya. Maksudnya saya menjawab berdasarkan sependek pengetahuan dan pengalaman saya aja. Tadi Pak Sultan mempersandingkan antara Islam dan Pancasila ya. Itu kan bagaimana kalau kita di Islam, internal kita itu gimana sih cara Islam memandang? Berarti kan artinya pakai paradigma, pakai perspektif, pakai pendekatan. Orang itu akan berbeda, walaupun dia Islam, itu akan berbeda memandang Pancasila. Makanya itu nanti kan ada yang tidak setuju dengan Pancasila, ada yang setuju. Itu kalau saya itu sah aja setuju. Tapi untuk melarang, memperbolehkan atau apa itu adalah otoritas negara. Negara itu yang memberlakukan hukum. Hukum itu sifatnya memaksa. Jadi ketika ada golongan yang tidak setuju dengan Pancasila di tanah Indonesia, maka negara turut di sananya. Maksudnya, oh ini nggak boleh kayak gini. Kan itu berarti negara punya otoritas, punya memaksa sifatnya. Terus dalam Islam juga dengan perbedaan perspektif, dengan perbedaan sudut pandang, dengan kontroversinya juga akan berbeda. Misalkan kalau kita melihat kenapa sih nggak dijadikan negara Islam aja, misalkan dalam runutannya, itu lihat kalau saya secara pribadi memandang kayak khilafah atau apa itu seakan kita diajak untuk terjebak dalam romantisme pemerintahan masa lalu, seperti halnya suci, padahal dalam tanda kutip yang nggak beres juga banyak di era ke khalif apa khilafah itu gitu loh. Wong zamannya ada nabi aja, tetap aja pertarungan kekuasaan ada, rebutan pengaruh ada, tapi masih ada nabinya. Jadi enak kalau ada apa-apa. Lah ketika nabinya meninggal sedo, ya udah, gitu kan ribut. Antar sahabat aja kan terjadi friksi ya, seperti itu. Apalagi masanya khilafah gitu. Jadi itu juga dari perspektif memandang sejarah juga akan melahirkan uh, konsep pemahaman yang berbeda terhadap pemahaman kita kepada Pancasila di Indonesia. Terus belum itu dari kalau Islam memandang tentang bernegara, lebih spesifik lagi tentang Pancasila. Terus makanya banyak yang protes. Kenapa? Karena tadi ada individual yang tidak mengimplementasikan. Ya, makanya yang tidak setuju dengan Pancasila di Indonesia ya itu menjadi alat justifikasi untuk merongrong Pancasila. Padahal kita tahu sejarah panjangnya Pancasila itu kan lahir terinspirasi dari Piagam Madinah, di mana tidak Islaminya coba. Ya kan? Walaupun susunannya tiap tokoh itu berbeda. Itu sah aja karena itu sebagai pemahaman eh, perspektifnya para individual tokoh tersebut. Susunannya kan beda-beda tuh. Yang ada yang ketuhanannya di Soekarno beda, Muhammad Yamin beda, akhirnya dirembukan gitu kan. Karena mengakomodir sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu Piagam Jakarta, Piagam Madinah itu karena ya kayaknya tidak semua tiap yang beragama itu taat terhadap agamanya itu secara sederhananya aja gitu. Jadi makanya ranah pemahaman terhadap Islam, terhadap Pancasila juga akhirnya akan berbeda. Levelnya konteks bagaimana, levelnya teks bagaimana. Tapi untuk sebuah penghargaan perbedaan itu sah. Tapi udah kalau ranahnya hukum, negara yang turun tangan. Gitu. Terus tadi Bu Iin menyajikan permasalahan tentang apa kesenjangan sosial, lari ke kesenjangan digital, lari ke kesenjangan hukum. Sepertinya hukum itu tajamnya ke bawah bukan ke atas. Jadi kita kayak nggak bisa jalan gitu ya. Jadi perlu tahu semua bahwa kita kalau ngomonginnya, saya berangkat dari kesenjangan digital aja karena kita ngomonginnya sekarang era teknologi, bagaimana aja kita merebut informasi di dunia digital aja kita ributnya minta ampun. Sok aja kita lihat 50 mahasiswa yang tergabung dalam kelas A 15. Ini yang alumni pesantren berapa orang? Yang memiliki kemampuan mengkaji, mengaji, itu berapa orang? Tapi berapa orang yang memiliki kemampuan menulis dan punya waktu senggang menulis di medsos? Berapa orang? Itu semakin sedikit. Akhirnya kita
kalah di ranah digital. Ada teman-teman lain yang tidak mondok, tidak memiliki pengetahuan yang kuat, tapi dengan semangat menggebu hanya dari ruangan 3x3 bisa melahirkan banyak tulisan, akhirnya merebut tafsir. Dan kita kehilangan tafsir. Konsep jihad aja akan dimaknai berbeda. Para alim ulama yang dari golongan kita misalkan, itu tidak menjadi tokoh favorit ketika ada survei. Ya, orang itu memiliki strategi untuk menulis misalkan mau ngupload di media sosial. Oh, ternyata judul itu harus disebut di paragraf pertama untuk merebut SEO-nya Google. SEO-nya digital. Itu kan harus direbut kalau kita cuma nulis-nulis pintar tapi kita tidak memandang digitalisasi dan peta digital, ya udah nggak akan terbaca tulisan kita. Seperti itu. Jadi nggak, misalkan nyari jihad yang nongol bukan tulisannya kita walaupun kita dalilnya kuat. Ya, terus bagaimana kita kekurangan akses dari aset sosial, aset informasi, pengetahuan, kemampuan, akhirnya kita ada diskriminasi di situ. Ya, nanti setelah kesenjangan digital ada info mobilisasi juga akan berbeda. Akhirnya dari sekian itu kesadaran kita bagaimana? Dengan kesadaran, oh kayak gitu ya, lalu kita harus bagaimana? Lalu harus kita bagaimana untuk menjadi aksiologi juga, itu luar biasa strateginya. Misalkan ada komunitas yang ngomongin pengaruh utamaan gender. Ngomongin komunitas NGO yang ngomongin lingkungan. Itu mereka mencoba merebut pangsa pasar dengan pertarungan juga dengan kapitalisme global. Bagaimana perusahaan membentuk CSR, tapi CSR tiap perusahaan kan tidak semuanya bagus. Seperti itu, mereka mengeruk tanah kita, mengeruk sumber daya kita, tapi tidak mengelola ketidakberdayaan masyarakat di sekitarnya. Akhirnya terjadi kesenjangan sosial di masyarakat sekitarnya, apalagi masyarakat di sekitar yang jauh dari CSR. Atau misalkan kita dari lembaga pendidikan lah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, manajemen pengetahuannya, belajar bersamanya, itu kurang dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada manajemen pengetahuannya yang terkoordinir. Oh, ada nggak nih di sekolah Bapak Ibu semuanya? Oke, tiap weekend kita belajar bersama ilmu apapun. Oh, ada yang bisa nyetir. Ayo kita belajar nyetir bareng-bareng. Kan tidak. Makanya kita itu kalah. Belum lagi negaranya nanti selingkuh dengan pasar. Rakyat tetap yang diinjak. Ya kan? Kalau lihat good governance itu kan 3, pemerintah, pasar, sama sipil, rakyat. Kita nih, guru honorer nih di sipil nih, yang tidak berdaya misalkan. Nah, nanti pemerintah kan tetap memerlukan pasar. Perusahaan dibangun, bagaimana rekrutmen tenaga kerja, tapi juga penghargaan tiap kepada pekerjanya juga berbeda-beda tiap daerah, tiap perusahaan, ya kan? Itu ribet lagi. Belum lagi ke ranah hukum, ya kan? Pemberitaan aja di media massa, kita lari ke media informasi, siapa yang punya kepentingan, dia yang menguasai informasi. Sok, kalau saya tanya, Bapak, Ibu semuanya anggota partai apa? Hafal nggak sama mars partainya? Saya hafal marsnya Partai Perindo misalkan. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu informasi itu tetap aja dimiliki oleh pemilik modal. Seperti itu. Itu sih sementara doang. Dan untuk media sosial, bagaimana algoritma kita dalam bermedsos juga harusnya dimainkan. Oh, kalau misalkan IG itu musuhan nih sama TikTok, ya jangan ngupload. Kalau kita yang memang mau mengusung isu ya, oh jangan ngupload aplikasi TikTok di IG atau sebaliknya karena IG itu temenannya sama Facebook. Gitu loh. Kan beda perusahaan tuh, perusahaan Cina sama perusahaan Amerika. Jadi itu juga diperhitungkan. Orang itu sekarang malas membaca, senangnya lihat orang gerak, orang joget-joget itu seneng. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Jadi Pancasila itu harus merebut itu semua. Kita orang Islam tetap mempertahankan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan utama dengan tokoh atau imam-imam besar sesuai dengan Islam yang kita yakini. Pancasilanya kita hidup di negara Pancasila. Syarat menjadi negara itu kan cuma 3. Ada rakyatnya, ada wilayahnya. Ya kan? Kalau nggak ada rakyat, nggak ada negara, mau gimana? Untungnya kita ada wilayahnya gitu.
Bayangkan saudara-saudara kita Muslim kayak Rohingya, kasus di Palestina, kayak gimana gitu kan. Itu sih luar biasa gitu. Ya seperti itu untuk sementara. Monggo.